Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 2A, bagaimana kabarnya pada hari ini? Nggak kerasa ya, kita sudah melaksanakan kegiatan PTS dan insya Allah hari ini saya akan bahas tentang soal-soal PTS kemarin yang mungkin di antara kalian ada yang menjawabnya kurang tepat. Oleh karena itu insya Allah kita akan bahas bersama-sama tentang soal PTS ya. Soal PTS yang akan dibahas ya. Pertama kita mulai dari tema 2A terlebih dahulu ya. Jadi yang akan dibahas pada hari ini adalah tema 2A, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kalau PJOK dan SPDP kita nggak usah bahas karena alhamdulillah nilainya semuanya bagus. Tapi nilai untuk PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika ini yang akan kita bahas karena masih ada yang nilainya sedikit lagi sempurna. Oke? Baik, Ustadz akan share screen, kalian perhatikan ya. Oke, kelihatan ya? Baik, Ustaz mau offin dulu videonya biar kalian bisa lebih fokus. Nah, baik. Oke, kita akan bahas tentang soal PTS yang 2A ya. Ustaz ulangin, kita akan bahas soal PTS yang 2A. Baik, kita mulai dari soal pertama. Kita lihat soal pertama. Nah, salah satu contoh sikap hidup rukun di keluarga adalah ini ada yang salah nih ya, ada yang kurang tepat nih. Padahal gampang ya. Kita baca baik-baik soalnya. Contoh hidup rukun di keluarga berarti contoh hidup yang rukun. Ya, yang A, tidak mau meminjamkan boneka kepada adik. Kalau kita nggak mau minjemin boneka, hidup rukun atau hidup nggak rukun? Nah, hidup yang tidak rukun. Yang B, tidak patuh kepada nasihat orang tua. Ini hidup rukun atau hidup tidak rukun? Hidup yang tidak rukun. Ya, orang tua memberikan nasihat, kita harus patuh. Kalau tidak patuh kepada nasihat orang tua, maka ini bukan contoh dari hidup rukun. Oke. Yang C, tidak berkata-kata kasar kepada anggota keluarga di rumah. Perhatikan, tidak berkata-kata kasar. Berarti kita berkata-kata yang baik. Nah, berarti ini contoh dari hidup rukun. Jawabannya C. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 2. Mengajak teman untuk membaca buku di perpustakaan pada saat jam istirahat termasuk contoh hidup rukun di lingkungan. Oke, kata kuncinya ada membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan tempatnya di mana? Perpustakaan pada jam istirahat. Berarti di sekolah. Di rumah bukan, di masjid juga bukan. Gampang ya? Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Sikap yang baik pada saat berada di perpustakaan sekolah adalah, ya perhatikan, sikap yang baik di perpustakaan sekolah. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kerapian ruangan. Ini sikap yang baik atau bukan? Ini sikap yang baik. Yang B, bermain bersama teman karena perpustakaan tempat yang nyaman. Di perpustakaan kita boleh bermain nggak? Ya, di perpustakaan tidak boleh bermain, ya harus menjaga ketertiban. Yang C, mengobrol bersama teman sambil membawa makanan dan minuman. Apakah ini contoh sikap yang baik? Nah, bukan ya. Jadi jawabannya A, menjaga ketertiban, ketenangan, dan kerapian ruangan. Barakallahu fikum. Lanjut. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa? Gampang. Ini sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Gampang ya, jangan salah. Ya, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Nomor 5. Tidak bertengkar dengan anggota keluarga merupakan salah satu contoh pengamalan sila keberapa? Tidak bertengkar, baik ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima atau sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas ya? Oke, kita lanjut.
Di bawah ini yang bukan merupakan contoh hidup rukun adalah ya yang bukan contoh hidup rukun. Kita lihat, kakak dan adik saling membantu membersihkan rumah. Ya, ini hidup rukun. Ya, soalnya yang bukan, jangan salah ya, jangan sampai salah baca soal. Yang B, ayah dan ibu berjalan bersama di taman. Ini juga merupakan contoh dari hidup rukun. Yang C, siswa kelas 2A dan kelas 3A saling mengejek dan berteriak. Ini hidup rukun atau bukan? Ini bukan contoh hidup rukun ya, saling mengejek itu bukan hidup rukun. Ya, jawabannya yang C. Barakallahu fiik. Oke, nomor 7. Coba, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda. Ayo, kalimat perintah dengan tanda apa ya? Kalimat perintah diakhiri dengan tanda. Ayo, coba misalnya kalimat perintah. Tolong ambilkan buku ini. Tanda apa masih ingat? Tanda seru. Jangan salah. Kalau tanda tanya itu buat kalimat tanya. Tanda tambah buat penjumlahan. Jadi kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini gampang nih. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 9. Contoh kalimat ajakan yang diucapkan di dalam kelas adalah, ingat, di dalam kelas coba. Yang A dibaca, tolong ambilkan ibu piring di dapur. Ya, di dapur. Di kelas ada dapur nggak? Nggak ada, berarti bukan yang A. Yang B, ayo kita hapus papan tulis itu. Papan tulis ada di kelas nggak? Papan tulis ada di kelas, berarti jawabannya yang B. Kalau yang C, mari kita bersihkan halaman sekolah ini ya. Ini bukan kalimat ajakan di dalam kelas. Kalimat ajakannya benar, tapi di halaman sekolah, bukan di dalam kelas. Gitu. Oke, nah jawabannya B. Gampang kan? Kita lanjutkan nomor 10. Maaf ya, pulang sekolah, saya tidak boleh main ke rumah teman. Kalimat di atas adalah bentuk kalimat, ayo. Ada kata-kata maaf. Maaf ya, aku nggak bisa main nih, gitu misalnya. Kalimat, apakah kalimat ajakan? Apakah kalimat penolakan? Apakah kalimat perintah? Jawabannya yang kalimat penolakan. Kan dia menolak. Maaf ya, pulang sekolah saya nggak boleh main ke rumah teman. Nah, berarti kan dia menolak. Nah, oke. Kalau kita ingin menolak sesuatu, selalu ucapkan kata maaf. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke. Kita lihat soal berikutnya, Masya Allah. Contoh kalimat tanya adalah, coba kalimat tanya, ingat kalimat tanya ciri-cirinya apa? Ada kata tanya. Kata tanya yang mana? Ada tanda tanya di belakang kalimatnya biasanya ciri-cirinya. Jadi ya, A, apakah Umi sudah makan siang? Nah, ini contoh kalimat tanya. Kalau yang B, ayo kita bertanya sesuatu. Nah, bukan. Ya, ini kata apa? Ada kata ayo. Ada kata ajakan. Oke. Kalau yang C, saya capek belajar tematik. Nah, ini juga bukan kalimat tanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi jawabannya yang A. Baik. Nomor 12, kita baca soalnya. Mari mampir ke rumah saya pada hari Sabtu. Baik. Di sana ada tanda seru. Berarti jenis kalimatnya kalimat apa? Kalimat mari mampir. Nah, ada kata-kata mari, ada kata-kata ayo. Berarti kalimatnya kalimat ajakan. Kita lihat pilihannya yang A. Kalimat penolakan tidak, kalimat perintah juga tidak, ya. Kalimat ajakan. Oke. Oke, kita lanjut lagi.
Sekarang kita ke matematika. Baik. 376 ditambah 152. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita buat ke bawah, ya. Nih, ya saya kasih tahu, kita samakan dulu. Oke, kita buktikan. Kan tadi hasilnya kan 528 yang B. Tapi kita buktikan benar nggak hasilnya segitu. Nah, oke, kita lihat. 376 ditambah 152 atau 152. Baik, kita bahas ya. 6 ditambah 2 berapa? 8. Oke. 7 ditambah 5, 12. Satunya taruh di mana? Di atasnya 3, ya kan? Oke, kita hitung. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1, oke, 528. Kita samakan. Sama nggak? Ya, kita lihat. Nah, sama kan? 528. Baik, berarti sama. Oke, kita lanjut ke pengurangan sekarang. Soalnya 765 dikurangi 293. Baik ya. Kita buat juga pengurangan ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita hasilnya kan yang C kan 472. Oke. Baik, sekarang kita buktikan 765 dikurangin 293. Oke. 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 berapa? 2. 6 dikurang 9 bisa nggak? Nggak bisa, berarti pinjam ke sampingnya ya. Baik, pinjam jadi 6. Jadi berapa? Pinjam 1 jadi 6, 16. 16 kurang 9. Nah, 7. Baik. Tadi kan sudah dipinjam 1 nih, ya kan? 7 udah diambil 1 tadi, jadi 6. Ya kan? Jadi 6. 6 dikurang 2, 472. Sama ya? Oke, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, sekarang 3 gini. Gimana caranya kalau 3? Ya. 483 ditambah 236 dikurangi 375. Oke, baik. Kita kerjakan dulu nih yang 483 ditambah 236. Oke. Nah, kita kerjakan dulu nih. 483 ditambah 236. 6 tambah 3, 9. Ya, 3 tambah 6, 9. 8 tambah 3, 11. Ya, satunya taruh di atas 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. 719. Jadi hasil dari 483 ditambah 236 itu 719 ya. Nah, sekarang 719 dikurangi 375. Oke ya, kita lihat. 9 dikurang 5, 4. 1 dikurang 7 bisa nggak? Nggak bisa. Pinjam ke sebelahnya. Jadi 11. 11 dikurang 7, 4. Oke. Nah, ini tadi 7 kan sudah dipinjam 1 ya. Jadi tinggal 6. 6 dikurangin 3, 344. Sama nggak jawabannya? Sama, 344. Oke, lanjut. Ini gampang nih, 100 dikurang 50. Hasilnya 50. Dari mana Ustaz? Kita buktikan. 0 kurang 0, 0. Ingat ya, 0 ini salah nih, salah tandanya. Harusnya tandanya tanda minus ya. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5, nggak bisa. Pinjam 1. Nah, 10 kurang 5, 5. 50. Gampang ya? Oke, soal terakhir kalau nggak salah nih. Ya, ini juga gampang. 20 tambah 30 tambah 50. Ya, kita buat penjumlahannya dulu. Oke, 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Jadi 20 tambah 30 tambah 50 berapa? 100. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. 500 ditambah 150 dikurangi 50. Nah,
Hasilnya kita bisa lihat nih 600, tapi penjelasannya dari mana? Oke, kita hitung. 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 5, bukan dikurang ya, ditambah ya. Hasilnya tetap 5. 5 tambah 1, 6. 650, oke. 650 dikurangi 50. Oke, 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 5, 0. 6-nya turun. Ting, 600. Bener nggak 600? Oke, gampang ya. Baik, Masya Allah. Ternyata soalnya gampang-gampang. Dan Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasannya. Dan semoga hasil PTS kalian semuanya bagus. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustadz. Kalau ada yang nggak tahu, kalian boleh tulis di kolom komentar, boleh chat Ustadz. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya anak Ustadz kelas 2A yang ganteng, keren, dan kece. Dadah.